Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekiranya ada seseorang sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya bacakan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, dari nats ini dapat kita pahami bahwa segala gerak-gerik manusia yang ada di bumi ini itu tidak terlepas dari pantauan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Maka kita tidak akan dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan dapat melihatnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jika kita berbuat baik, Tuhan itu dapat melihatnya. Demikian juga jika kita berbuat jahat, Tuhan tetap dapat melihatnya. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan tidak menyenanginya, atau Tuhan sangat membenci perbuatan jahat. Jadi kalau kita berbuat jahat, Tuhan tahu, Tuhan pasti melihatnya. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Kemanapun kita pergi, walau ke ruang angkasa sekalipun kita bersembunyi, Tuhan dapat melihatnya. Karena firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Maksudnya di situ, walaupun itu merupakan tanda tanya, bahwa Tuhan Allah itu memenuhi langit dan bumi. Tidak ada di langit dan bumi ini yang tidak bisa dipantau oleh Tuhan Allah. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau di zaman sekarang, teknologi sudah semakin canggih. Berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, terutama di kota-kota besar, bahkan di kota-kota kecil pun, orang sudah memasang CCTV. Misalnya di sebuah supermarket misalnya. Di setiap sudut sudah ada CCTV. Di mana CCTV itu akan memonitor gerak-gerik orang yang masuk ke swalayan itu. Jadi kalau ada di situ orang yang berbuat jahat, berbuat curang, misalnya mengambil barang dengan diam-diam dan menyembunyikannya, dan dia tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang diambilnya itu akan terpantau melalui CCTV. Dan CCTV itu dimonitor oleh petugas khusus. Nah, apabila ada kecurangan tersebut,
langsung bahagian security akan menangkapnya dan akan memperkarakannya. Demikianlah teknologi yang canggih pada saat ini. Itu adalah teknologi buatan manusia. Allah sendiri adalah sumber pengetahuan manusia. Allah lah yang memberikan inspirasi kepada manusia itu untuk menciptakan teknologi. Bagaimanakah teknologi yang digunakan oleh Allah sendiri? Itu di luar jangkauan kita. Tuhan itu maha tahu. Teknologinya maha canggih. Jadi kita tidak bisa terlepas dari pantauan Tuhan Allah yang maha kuasa. Inilah yang perlu kita renungkan. Dan semuanya gerak-gerik kita dipantau oleh Allah Tuhan yang maha kuasa. Dan satu saat ada hari Tuhan di mana Tuhan Allah itu akan turun ke dunia dengan kemuliaannya. Tuhan Allah akan menghakimi semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Itulah nanti akan dihakimi, diadili bagi mereka yang melakukan kejahatan, akan divonis. Ada dua tempat Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Satu tempat di bagian kiri, satu tempat di bagian kanan daripada Yesus Kristus sebagai hakim di akhir zaman. Dia akan menempatkan satu ke kiri, di mana itu adalah suatu tempat ratapan, tangis, dan ketak gigi yang tidak berkesudahan. Dan di sebelah kanan adalah satu tempat di mana keindahan daripada tempat itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sangat indah, sangat baik sekali. Luar biasa. Di sana tidak ada lagi tangis dan air mata. Di sana adalah tempat bahagia sepanjang masa dan kekal. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa pada masa kita hidup di dunia ini, kita masih mempunyai kesempatan untuk melakukan segala hukum yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Bersyukurlah atas hari penyelamatan. Hari ini adalah saatnya bagi kita untuk masuk kepada keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Sebelum kita sampai kepada hari Tuhan, hari penghakiman itu. Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Inilah yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri, hari penyelamatan bagi kita
yaitu hari ini. Hari ini adalah hari penyelamatan, kesempatan bagi kita untuk dapat meraih keselamatan di hari penghakiman kelak. Bapak dan Ibu, saya akan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan kita. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini adalah merupakan suatu kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan maksudnya ialah melakukan segala perintah-perintah Tuhan, melakukan hukum yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Semoga kita juga dapat menyanyikan lagu ini dan merenungkannya apa yang dimaksudkan oleh nyanyian ini, yaitu agar kita dikuduskan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, dan agar kita dapat dipergunakan untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi pelayan-pelayannya. Semoga ini menjadi renungan bagi kita untuk menambah perluas cakrawala pemikiran kita, apa maksud daripada firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga kepada saya dan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.